Mandril memiliki penampilan yang mirip dengan babon, walaupun jauh lebih berwarna, dan pernah diklasifikasikan dalam genus yang sama. Saat ini mandril ditempatkan dalam genus terpisah, Mandrilus. Satu-satunya spesies lain dalam genus ini adalah bor, monyet yang berkerabat dekat. Mandril adalah anggota keluarga primata Cercopithecidae, atau dikenal sebagai monyet dunia lama. Seperti apa bentuk mandril? Mandril adalah monyet bertubuh kekar dengan bulu tubuh berwarna coklat zaitun. Ia memiliki kepala besar, moncong seperti anjing, anggota badan yang panjang, ekor yang kekar, dan bercak tidak berbulu di wajah dan bokongnya. Mandril jantan hampir 2 kali lebih besar dari betina dan warnanya jauh lebih cerah. Perbedaan ukuran antara jantan dan betina merupakan salah satu yang terbesar dari semua hewan. Hidung dan bibir jantan berwarna merah dengan tonjolan biru atau ungu di kedua sisinya. Jenggot dan lehernya berwarna kuning keputihan. Bantalan bokongnya berwarna merah, merah muda, ungu, dan ungu, yang di tempat lain akan menjadi kombinasi warna yang menyenangkan. Di mana mandril tinggal? Mandril ditemukan di negara-negara Afrika Khatulistiwa Barat seperti Kamerun, Gabon, Gini Khatulistiwa, dan Republik Kongo. Sungai Ogowe dan Sanaga bertindak sebagai batas alami dari jangkauannya masing-masing ke timur dan utara. Penelitian menunjukkan bahwa populasi di utara dan selatan Sungai Ogowe berbeda secara genetik dan mungkin merupakan subspesies yang terpisah. Kumpulan mandril terbesar yang pernah tercatat terlihat di Taman Nasional Lope, Gabon. Anda dapat melihat area ini pada peta di bawah. Perkecil untuk melihat posisi kawasan ini dibandingkan dengan wilayah Afrika lainnya. Habitat mandril. Mandril biasanya hidup di hutan hujan tropis, tetapi juga ditemukan di hutan pegunungan, hutan sekunder yang lebat, dan padang rumput dengan tutupan pepohonan. Sesekali mereka menjelajah ke perkebunan. Mandril bersifat semi-terestrial, lebih suka berjalan dengan 4 kaki dan mencari makan di dekat tanah, tetapi memanjat pohon untuk tidur. Daerah jelajah mandril diperkirakan sekitar 30 hingga 50 km persegi. Fakta mandril. Mandril berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, tanda aroma dan vokalisasi, yaitu mengeluarkan suara dengan mulutnya. Ketika mandril memperlihatkan giginya dan menggelengkan kepalanya dengan jambul tegak, ia bersikap ramah. Menatap dan memukul tanah menunjukkan agresi, dan memberikan pantat adalah tanda penyerahan. Baik jantan maupun betina memiliki kelenjar aroma di bagian dada, yang digosokkan pada benda seperti pohon dan batu untuk meninggalkan bekas bau. Vokalisasi digunakan untuk berkomunikasi baik jarak pendek maupun jarak jauh, mulai dari raungan keras dan jeritan bernada tinggi hingga dengusan parau. Kehidupan keluarga mandril. Perkawinan dapat terjadi sepanjang tahun, meskipun paling sering terjadi antara bulan Juni dan Oktober. Betina lebih menyukai jantan dominan berwarna cerah dibandingkan jantan bawahan yang lebih pucat. Warna yang cerah merupakan tanda kadar testosteron yang tinggi dan akan semakin dalam atau memudar sesuai dengan status pria. Anda dapat mengenali jantan alfa dari warnanya yang cerah. Masa kehamilan, yaitu berapa lama kehamilan berlangsung, mandril adalah sekitar 175 hari, dengan sebagian besar kelahiran terjadi antara bulan Januari dan April. Betina biasanya melahirkan 1 bayi, namun terkadang melahirkan anak kembar. Apa yang dimakan mandril? Mandril adalah omnivora dengan pola makan bervariasi yang mencakup tumbuhan dan hewan kecil. Ia lebih menyukai buah-buahan tetapi juga memakan bahan tanaman lain seperti daun, tunas, akar, kulit kayu, biji-bijian dan kacang-kacangan, serta beberapa jamur. Hewan yang dimakan mandril antara lain invertebrata seperti semut, rayap, kumbang, laba-laba dan siput, serta berbagai vertebrata kecil termasuk reptil, amfibi, hewan pengerat, dan burung, beserta telurnya. Selama musim kemarau ketika makanan langka, mandril sering memasuki peternakan untuk mencari makan tanaman. Mandril memiliki kantong pipi yang besar di mana makanan dapat disimpan untuk dikonsumsi di lokasi yang lebih aman atau nyaman. Kelompok mandril cenderung mencari makan secara intensif di satu area sebelum berpindah ke lokasi lain. Hewan apa pemangsa mandril? Karena ukurannya yang besar, mandril memiliki sedikit predator alami, dan hanya macan tutul yang menjadi ancaman bagi orang dewasa. Mandril kadang-kadang diserang oleh ular besar seperti ular piton batu Afrika dan ular berbisa gaboon, atau burung pemangsa seperti elang bermahkota. Predator ini kemungkinan besar mengincar bayi. Apakah mandril terancam punah?
Jumlah mandril di alam liar tidak diketahui, namun diperkirakan spesies tersebut telah menurun lebih dari 30% sejak tahun 1978. Populasi terbesar yang tersisa diperkirakan tinggal di Gabon, tempat mandril dilindungi di Taman Nasional Lope.